Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, ketemu lagi kita di channel ini. Udah lama nggak bersua, dan kita kali ini bakal ngobrolin tentang bagaimana cara menulis skenario sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi saya yakin banyak sekali orang-orang yang udah bisa menulis dan kemudian mampu untuk membuat sebuah skrip yang dibutuhkan untuk sebuah produk audiovisual atau film. Tapi ternyata bahwa itu nggak cukup. Yang dibutuhkan oleh industri perfilman kita adalah bagaimana caranya, bahwa tahapan-tahapan dan kemudian cara menulis naskah film itu harus sesuai dengan kebutuhan atau standar industri perfilman. Jadi nggak bisa sekedar nulis, oh ini ada cerita, orangnya begini, konfliknya begini, endingnya begini. Itu nggak bisa begitu. Harus ada prosedurnya, tahapan-tahapannya. Misalnya gini ya, kalau misalnya kita ingin kamu itu bisa menulis dan kemudian kamu ingin menawarkan sebuah skrip, kamu bikinlah naskah itu sampai kalau untuk durasi film panjang paling minimal kan 90 menit. Itu artinya biasanya satu halaman naskah itu mewakili 1 menit. Berarti biasanya kamu akan membuat 90 hingga 100 halaman. Kamu bikinlah 100 halaman, terus kamu berikan ke produser dengan harapan naskah kamu bakal diterima. Diterima nggak? Enggak, ya. Jawabannya enggak. Naskah kamu nggak bakal dibaca karena produser enggak butuh itu. Udah capek-capek kamu buat naskah, ternyata produsernya nggak butuh itu, karena dia butuh nggak langsung naskahnya, tapi sesuatu yang lebih dulu mewakili naskah, ya, untuk dia lihat. Baru kemudian jika dia tertarik, dia bakal minta naskahnya. Nah dari situ aja, jangan kita udah bersusah-susah ngetik 100 halaman, dibaca pun enggak. Karena mereka enggak punya waktu untuk baca itu semua. Karena skrip itu masuk setiap saat tuh banyak sekali pasti. Mereka pasti super sibuk dan mereka enggak punya waktu. Jadi yang diberikan ke mereka bukan naskah. Nah, terus apa? Nah, kita bakal bahas sama-sama. Nah, untuk memulai membuat sebuah naskah film, itu dibutuhkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah membuat log line. Oke, ini saya besarin aja ya. Oke, log line. Apa itu log line? Log line itu ada tahapan untuk membuat premis gitu. Jadi premis itu adalah gambaran besar dari gambaran besar atau sebutlah batang tubuh dari cerita film yang akan diproduksi gitu. Nah, bagaimana cara membuat filmnya? Bagaimana cara membuat premisnya? Premis selalu dimulai dengan tokoh protagonisnya. Nah, misalnya siapa dia? Apa eksistensinya? Oke, misalnya saya sebut, kita mau mulai dengan premis nih ya. Namanya adalah Anto, 25 tahun, seorang pemuda jago IT. Ya, jadi siapa dia? Adalah Anto. Eksistensinya seorang jago IT. Oke ya. Nah, itu logline ya. Oke. Terus yang kedua apa? Lalu ada 3 unsur ya. Tujuannya dalam cerita. Bisa dibalur konflik. Tujuan ceritanya adalah berusaha untuk memecahkan sandi dari sebuah bank yang harus dilakukannya ya, demi. Oke. Terus kemudian adalah konfliknya yang menyebabkan dia harus melakukannya demi menyelamatkan adiknya atau istrinya yang disandra
oleh teroris. Ya. Jadi mungkin ceritanya terorisnya ini menyandra istrinya dengan tebus tuntutan istrinya akan dilepaskan jika dia mau memecahkan sebuah sandi sebuah bank gitu yang akan uh, apa ya bank ini akan dibobol oleh si teroris ini. Ya, something like that lah ya. Ini mungkin bandit aja ya, jangan teroris. Oke. Nah, inilah premis ya. Premis dia cukup 2-3 baris aja. Ini saya buat 2 baris. Anto 25 tahun, seorang pemuda jago IT berusaha untuk memecahkan sandi dari sebuah bank demi menyelamatkan istrinya yang disandra oleh bandit. Inilah premis. Premis tadi dari 3 unsur. Unsurnya apa? Dari logline ini. 1, tokohnya, tujuannya, konfliknya. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan betul-betul gitu agar kita bisa menjadikan sebuah premis yang baik. Bisa jadi nanti tujuan dalam ceritanya tuh kalau misalnya ini kayaknya agak kurang kuat ya. Nah, ini harus diubah lagi gitu. Tujuan dalam ceritanya ubah lagi sehingga akhirnya kita mendapatkan premis yang kuat yang otomatis tujuannya adalah membuat agar produser tertarik gitu. Jika produser tertarik, maka dia akan meminta untuk kepada kita untuk membuat sinopsis. Jadi yang diberikan kepada produser bukan naskah 100 halaman tadi. Itu udah terlalu maju kamu ya. Jadi cukup bikin premis dulu. Cukup ini aja. Nah, jika kemudian produser ini tertarik, karena dia kan pasti punya visi ya untuk sebuah film. Ini film bakal keren nih. Ini kalau dikembangin pasti bakal keren banget nih ya. Kira-kira dia bakal berpikir seperti itu. Maka jika dia tertarik, maka kemudian dia akan meminta kita untuk melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu adalah membuat sinopsis. Nah, sinopsis apa? Sinopsis udah rangkaian ceritanya dari awal hingga akhir. Nah, sinopsis yang kita berikan kepada produser tidak sama dengan sinopsis yang kita lihat di back cover sebuah DVD misalnya. Nah, di back cover sebuah DVD sinopsisnya itu biasanya menggantung. Karena kalau semuanya dijelaskan di situ, ujung-ujungnya kan spoiler ya, nge-spoil, memberikan spoil. Jadi nggak boleh gitu. Sehingga orang kira tahu penyelesaian konfliknya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya di sinopsis yang akan kita berikan kepada produsernya, kita harus menjelaskan itu semua dari awal, ekstensinya apa, konfliknya gimana, jalan cerita seperti apa, gambaran besarnya ya, dan kemudian penyelesaiannya seperti apa gitu. Itu harus dijelasin supaya dia tahu ini kayaknya penyelesaiannya menarik gitu. Kalau dibikin menggantung kita ikutin model sinopsis yang ada di back cover sebuah DVD misalnya, ya produsernya bingung ini penyelesaiannya bakal seperti apa. Nah, seberapa panjang kah sinopsis? Sinopsis itu cukup 2 halaman gitu. Kalau 1 halaman kayaknya kependekan ya. 2 halaman ke A4 spasi 1,5 tuh udah bisa. Penting udah menjelaskan jalan ceritanya, konfliknya apa, dan kemudian penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya produsernya itu tertarik dengan sinopsis kamu, baru dia akan meminta untuk hal yang lebih jauh lagi, yaitu plot. Nah, plot, kita disuruh membuat plot, setelah udah oke. Biasa kalau udah masuk tahapan plot itu biasanya produser udah setuju, udah deal dengan penawaran kamu, proposal kamu. Biasa kalau dia udah sampai plot udah setuju. Biasa jarang tuh kalau misalnya udah kita bikin plot, dia nggak suka dengan plot kita terus cancel, enggak. Biasanya kalau udah masuk ke tahapan plot itu berarti dia udah setuju. Karena plot itu nantinya itu bisa dikotak-atik. Kalau dia nggak setuju di bagian mana, itu tinggal dibongkar aja, dicoret, dibuat dengan plot yang baru. Nah, bisa dia cukup 2 premis. Dia senang dengan dia, kalau misalnya dia nggak senang dengan premisnya, dia cancel, dia nggak oke. Tapi kalau dia senang dengan premisnya, dia akan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Dia bakal minta sinopsis. Kalau sinopsis juga udah oke, berarti tuh kamu udah menang gitu, udah ya cerita kamu bakal diproduksi. Tinggal mungkin tahapan lainnya, misalnya si produsernya mempropose lagi, dia kan cari uang lagi, mencari uang ke orang yang mau membiayai film ini. Eksekutif produser bukan orang yang punya duit, dia mengelola itu. Yang punya duit biasanya ada lagi investornya,
orang yang menanamkan modalnya, tapi dia nggak begitu masuk ke soal filmnya. Mereka adalah eksekutif produser, mereka yang punya duitnya. Nah, produser ini akan mempropose lagi cerita kamu ke eksekutif produser. Dan biasanya dia punya udah dengan pengalamannya ya, dengan pengetahuannya, dia pasti punya cara untuk membuat eksekutif produser ini tertarik dan mau menginvestasikan uangnya untuk membuat film ini. Aspeknya macam-macam, dari ceritanya, dari biasa kan pasar itu juga penting ya. Bagaimana sambutan pasar terhadap film ini tuh juga satu hal yang sangat-sangat penting pastinya. Oke. Mungkin segitu dulu. Nanti di tahap kedua kita akan cerita lagi bagaimana cara membuat sinopsis, terus plot, dan kemudian membuat skenario atau naskah filmnya dari tahapan draft 1, draft 2 sampai draft 3. Ini panjang sekali pasti. Jadi tetap mangkal di channel ini ya. Oke, see you.